harus mastiin kalau Rehan sama sekali tidak tidur dengan Najwa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa? Najwa, aku bisa bicara dengan Rehan sebentar? Tapi Rehan udah tidur, Aldi. Ada apa? Enggak. Tolong Najwa. Tolong bangunin. Soalnya ini masalah penting. Aku mau ngomongin soal kerjaan. Tolong dong bangunin. Emangnya ada apa sih, Aldi? Kayaknya penting banget. Ya, masalah kantor aku harus bicara sekarang juga karena menyangkut klien dan sebagainya pokoknya. Please, tolong bangunin. Sebentar ya, aku coba bangun Rehan dulu. Rehan. Aldi nelfon kamu. Aku tarik dulu selimutnya. Ya Allah. Benar aja. Mereka tidur satu kamar. Dalam satu selimut. Apa mereka sudah... Ya, Aldi. Kenapa, Rehan? Kamu tidur satu kamar dengan Najwa? Satu selimut juga? Iya. Cepetan keluar. Aku udah bilang kalau kita mau ngomong soal kerjaan. Aku mau ambil laptopnya dulu. Ya. Astagfirullahaladzim. Aldi benar-benar tega mengganggu orang tidur hanya untuk pekerjaan kantor. Mudah-mudahan bukan karena Aldi cemburu atas pernikahan kami. Ya, Aldi, aku bingung. Aku terpaksa tidur di kamar karena Najwa berkeras ingin tidur di sofa kalau aku tidak tidur di kamar juga. Aku harus bagaimana? Aduh, udah deh. Kamu kan bisa pakai alasan apa aja. Ngomong apa kek, ya terserah. Bukan malah tidur satu kamar, satu selimut lagi. Kamu udah janji ya, kamu nggak boleh menyentuh Najwa sama sekali. Ingat itu. Kalau kayak begini, sekarang aku juga kesana. Tunggu. Kalau aku terlalu keras menghindari Najwa, dia bisa curiga nanti. Dan kamu juga harus mengerti apa yang terjadi di sini. Dan aku juga tidak bisa membiarkan Najwa berpikir bahwa kita punya kesepakatan seperti ini. Sekarang juga aku nggak mau tahu aku mau kesana. Aku akan bikin batas antara kalian berdua. Jadi, begitu Anita melahirkan, aku akan melakukan tes DNA. Kalau sampai terbukti, anak yang dikandung Anita itu darah daging aku, kamu akan menikahi Najwa selamanya. Dan aku gak akan pernah ganggu lagi. Tapi kalau tidak terbukti, anak yang dikandung Anita itu anak aku, kamu harus menceraikan Najwa. Dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi. Ya Tuhan, apa yang harus kukatakan pada Najwa soal ini? Bagaimana kalau Aldi nekat buka mulut? Najwa bisa sangat membenciku. Rehan, aku tahu kamu adalah sahabat terbaik aku karena setiap aku perlu kamu selalu siap sedia. Iya kan? Tapi menurutku kamu bukan sahabatku. Loh, aku kan selalu ngebantuin kamu. Bukan itu masalahnya, tapi karena kamu tidak percaya pada sahabatmu. Dan kamu terlalu egois menurutku. Kamu bisa ngomong seperti itu sama aku. Kamu tahu sendiri kan? Apa rasanya itu cemburu? Cemburu itu menyakitkan. Dan itu yang buat aku gak kuat sama sekali. Ya, justru karena itulah jangan membuat wanita menangis. Karena kamu akan sakit saat melihat laki-laki lain menghapus air matanya. Ya menurut kamu apa yang aku lakukan selama ini? Aku sampai bertamu ke rumah kamu. Itu karena apa? Karena aku cemburu. Dan itu bisa ngobatin rasa cemburu aku. Itu yang bikin aku tenang sekarang. Kamu ngerti gak sih? Wah, ini bapak-bapak muda lagi ngapain ya?
Nih minum dulu. Najwa. Kalian kok meeting tapi nggak ada yang pakai laptop sih? Kita sekarang lagi ngomongin soal konsep aja dulu. Soal realisasi desain nanti di kantor. Oh, ya udah kalau gitu silakan diminum dulu kopinya. Aku tinggal. Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum Pemuda. Maafkan saya malam-malam mengganggu Anda. Tapi saya tidak bisa menunggu sampai besok pagi untuk menghubungi Anda. Waalaikumsalam. Kenapa kamu telepon aku? Apa Tuan Muda bisa pulang pagi nanti? Ibu Priyanka terkena serangan jantung. Apa? Ibu? Tapi bagaimana mungkin? Baru kemarin aku telepon ibu. Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya bertugas untuk menghubungi Anda. Oke. Aku akan ke sana besok pagi. Oke? Rehan, ibu kamu kenapa? Ibuku kena serangan jantung. Dan aku harus pulang. Secepatnya aku harus pulang. Kamu gak usah khawatir. Aku atur tiket buat kamu berangkat besok pagi ya. Soal Najwa, biar aku yang jaga selama kamu di sana. Iya, tolong pesan tiket sekarang ya. Aku minta maaf, Najwa. Aku tidak bisa membawamu ke India. Aku takut ibu akan shock dan sakitnya akan makin parah. Apalagi kalau tahu kita sudah menikah. Gak apa-apa, Re. Aku gak mau menuntut sesuatu yang kamu gak bisa berikan. Termasuk membawa aku ke hadapan ibu kamu. Ya, tapi kamu jangan takut. Aku berusaha melunakkan hatinya untuk bisa menerimamu sebelum rencana pernikahan itu. Rehan, kalau memang pernikahan itu adalah yang terbaik, insya Allah aku bisa ikhlas. Tidak, Najwa. Kenapa kamu mengatakannya? Aku hanya ingin satu wanita dalam hidupku, yaitu kamu, istriku. Kalau gitu, aku akan ikhlas menunggu sampai ibu kamu benar-benar bisa merestui pernikahan kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Rehan, kamu harus ingat, aku ini istri kamu, bukan beban kamu. Jadi kamu bisa melakukan apapun selama itu untuk kebaikan. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Hanya laki-laki bodoh yang bisa meninggalkan istri yang sangat baik dan tulus seperti Najwa. Sementara di sini ada singa buas yang siap menerkam kesuciannya. Najwa, bersiap-siaplah. Kamu ikut ke India. Aku ikut ke India. Ya, Tapi ibu kamu gimana? aku lebih mengkhawatirkan kalau kamu sendirian di sini. Rehan, tapi ibu kamu gimana kalau nggak aku? Tidak usah kamu pikirkan. Kamu akan tinggal di hotel, bukan di rumah ibuku.
Mas. Mas nyariin siapa ya? Najwa? Oh, orangnya lagi nggak ada, Mas. Mbak tetangganya? Iya. Bukan yang pergi itu Rehan ya? Istrinya kan tinggal. Oh, enggak, Mas. Mereka itu berangkat berdua. Tadi waktu pamit sih katanya mau ke India. Makasih ya. Saya permisi ya. Kurang ajar kamu Rehan. Ngapain dia bawa Najwa? Pasti mereka bisa kelepasan kontrol kalau di sana. Awas kamu Rehan. Kamu udah berani ngebohongin aku. Aku rasa kamu ingin mengambil Najwa dari aku. Nggak akan aku biarin. Sampai kapanpun. Najwa harus jadi milik aku. Iya. Terima kasih ya. Yep. Najwa, aku senang bisa ada di sini bersama kamu. Ya, gitu. Aku sangat yakin kamu juga suka. Nah, tidak apa-apa. Kamu suka tempat ini? Ya ampun. Ya ampun, ini bagus banget. Makasih ya, kamu udah ngajakin aku ke sini. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Dan setiap waktu yang kamu habiskan bersamaku, aku ingin kamu bahagia. Aku minta maaf. Aku minta maaf tidak bisa menghabiskan banyak waktu sama kamu. Tidak bisa memperkenalkan kamu sama ibuku. Tapi insya Allah akan kulakukan. Dan ngomong-ngomong, jarak antara rumahku dengan hotel ini tidak terlalu jauh. Jadi aku bisa cepat kembali. Aku bersyukur banget bisa punya suami yang sangat baik seperti kamu. Allah udah mendengar doa aku. Allah mengabulkan aku untuk memiliki suami seperti kamu. Tapi aku harus pergi sekarang. Karena ibuku kan kondisinya sedang tidak baik. Jadi aku harus ke sana untuk merawatnya. Nggak apa-apa. Aku akan baik-baik aja di sini. Yang penting sekarang, sebisa mungkin kamu terus bersama ibu kamu selagi kamu masih bisa. Insya Allah. Terima kasih ya, kamu sudah jadi istri yang sangat baik. Ya udah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Alhamdulillah Rehan, akhirnya kamu nelfon juga. Ya, aku minta maaf Aldi karena aku ketiduran. Katakan ada apa? Kamu masih nanya ada apa? Kamu gila ya? Kamu udah ingkar janji tau? Seharusnya Najwa nggak pergi sama kamu. Kamu udah janji kalau Najwa itu biar aku yang jaga. Kamu bawa Najwa pergi ke India. Dan aku sama sekali nggak pernah tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aldi, kamu harus percaya sama aku. Kamu kan tahu bagaimana ayahnya Najwa. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Karena dia istriku, aku harus melindunginya. Aku tidak ingin dia disakiti lagi.
Iya, tapi kita berdua udah sepakat. Kalau kamu akan menceraikan Najwa, dan kamu tidak akan pernah menyentuh Najwa. Dan buktinya sekarang, kamu justru bawa. Harusnya kan nggak boleh. Aldi, aku sudah mencoba meyakinkan Najwa kalau kamu yang akan menjaga dia, tapi dia tidak mau. Dia bilang lebih baik kalau dia tinggal bersama ibunya selama aku pergi. Karena itulah aku mengambil keputusan untuk membawa dia ke sini bersamaku. Rehan, tapi kan ada aku yang bisa menjaga Najwa. Bagaimanapun juga kan aku masih berhak. Dia itu sahabat aku juga kan? Mantan istri aku. Aldi, kamu harus yakin sama aku. Kita ini kan bersahabat. Kamu harus percaya padaku. Pokoknya aku akan nyusul kalian berdua. Aku nggak akan biarin kalian berdua berduaan aja. Aldi, ini tidak bisa kupercaya. Kamu tahu, kamu sudah buat aku kecewa. Tentu kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa datang ke India. Aku ini laki-laki. Dan aku tahu persis apa yang ada di kepala isi laki-laki. Kalau mereka berdua dengan perempuan cantik. Aldi, jangan bandingkan aku dengan laki-laki lain. Aku tidak seperti mereka. Aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Oke. Oke, aku tahu. Kamu nggak perlu tersinggung. Tapi aku juga punya alasan lain. Ingat ya, almarhum Papi punya jaringan bisnis di. Anggap aja aku menjajaki peluang baru. Siapa tahu aku bisa ekspansi. Makanya aku mau ke India. Aku akan tinggal di hotel yang sama dengan kalian. Dan ingat, aku akan jagain Najwa. Kamu kan pasti sibuk dengan ibu kamu kan? Ya Allah, jangan biarkan Aldi datang. Aku tidak ingin semua masalah di sini jadi kacau akibat kedatangannya. Rehan? Halo? Gimana? Kok kamu diam? Baiklah Aldi, kalau itu yang kamu inginkan. Rehan? Mati sih. Terima kasih Tuan. Nyonya, Tuan udah datang. Nyonya, Tuan Rehan datang. Nyonya, Tuan udah datang. Tuan udah datang, Tuan Rea datang. Rehan? Tuan Rea Udah datang. Astaga. Rehan udah pulang. Ya ampun. Tuan Rea datang. Datang. Tun. Tuan. Kenapa Tuan tidak bilang kalau mau datang? Kan saya bisa suruh supir untuk menjemput Tuan di airport. Terima kasih Pak. Aku kan sudah bilang padamu kalau aku akan datang ke sini dengan pesawat penerbangan pertama. Jadi kenapa kamu teriak-teriak dan kenapa kamu heran melihatku di sini? Kenapa kamu berkeringat begitu? Kamu gugup karena menyembunyikan sesuatu? Oh, tidak Tuan. Saya tidak gugup. Karena saya habis selesai nyapu. Kan pekarangan Tuan luas sekali. Jadi, dan saya emang sebenarnya mau menyiapkan rumah ini untuk kedatangan Tuan. Oke, aku mengerti atas perhatian kamu. Ayo masuk. Tidak apa-apa.